Prabowo ngapain ada di sini? Bahaya kan gitu. Bahaya. Nanti dia kudeta lagi kan gitu. Harus saya akui kadang-kadang saya down juga kan. Gue udah niat baik, gue masih dikerjain. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Pak Prabowo lo yang datang lo, luar biasa. Pak siapa? Siapa? Udah berapa tahun gitu ya? 20 tahun kita Pak, terakhir kali ketemu 20 Pak. tahun, ya. 20 tahun loh Pak, Bapak masih ingat loh Masih Pak. ingat ya? Saya tuh saya main di Regent Hotel, ketemu Bapak, terus main di meja, Masih ada ibu saya. masih ada Iya. Ibu, betul. Wah, luar biasa. Berarti Bapak Loh, apa itu? sendok. Garpu. Iya, garpu. Sendok itu garpu ya? Sendok, garpu. Sendok. Heeh. Oh, belokin. Sampai satu hotel tuh habis semua, saya dipecat akhirnya. Tapi Bapak gila banget. Ingatan Bapak masih ingat detail tersebut loh, Pak. Iyalah, bener nggak, siapa yang enggak? Keren loh. Anda waktu itu kan sangat unik, Iya, ya. betul. Kumisnya juga unik. Oh iya, dulu agak serem. Agak serem. Jadi begitu tuaan saya mudahin Pak mukanya. Nah ini Pak, ini saya tuh penasaran pengen nanya ini ke Pak Prabowo, dan saya yakin juga banyak yang mau nanya. Kok Bapak mau? Kan Bapak waktu itu bersaing di pemilihan presiden dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba Bapak diangkat jadi Menhan. Iya. Banyak orang kecewa. Banyak orang kesel. Iya. Dan kok Bapak mau gitu? Kok Bapak nggak, wah udah pokoknya gue terus aja ngelawan Pak Jokowi. Pokoknya gue di luar lawan Pak Jokowi gitu. Kok Bapak, oke saya jadi Menhan loh ini. Jadi begini ya, kan begini. Gue nanya gini aman nggak? Aman dong. Jadi saya juga nggak mengerti kok orang banyak yang bertanya seperti itu, karena bagi saya ya begini, kita rival dalam suatu kompetisi, Oke. ya kan? Apakah rival dalam suatu kompetisi itu harus jadi lawan? Coba kita ingat waktu kita di sekolah, kita ikut Adu lari deh. adu lari. Ada yang menang, ada yang kalah. Oke, lo dapat piala. Hah, benar nggak? Iya benar. Gue main sepak bola, tim gue kalah. Ya udah. Apa kita gebuk-gebukan? Ya itu adalah menurut saya IQ yang sangat rendah gitu, benar nggak? Iya kan? Jadi satu, beliau ingin jadi presiden. Gue ingin jadi presiden. Dia mau jadi presiden untuk apa? Kan untuk mengabdi. Iya betul. Untuk berbakti. Untuk apa? Untuk Indonesia kan? Iya. Saya juga begitu. Tujuan sama, mungkin caranya beda lah. Intinya. Saya juga mau berbakti untuk Indonesia. Nah, kalau sama-sama mau mengabdi untuk Indonesia, kok harus melawan? Setelah selesai ini ya. Ya setelah selesai, kan lebih baik dua-duanya kerjasama untuk mengabdi, untuk merah putih. Jadi ini saya belajar ini dalam sejarah. Tapi kan susah Pak. Saya belajar dalam sejarah ya. Saya mau cerita ini yang saya belajar, dan ini menjadi semacam panduan untuk saya. Ada dua peristiwa penting yang saya baca dari sejarah. Yang satu itu di Jepang. Ada dua panglima sangat kuat. Hideyoshi Toyotomi, dan yang satu Tokugawa Ieyasu. Ini dua-duanya hebat, dua-duanya kuat. Satu saat mereka hampir perang, mau berhadapan. Hideyoshi bilang, saya mau berunding dulu sama Takegawa. sama ya lawannya itu, sama Ieyasu ya. Oh, yes. Mereka berunding, kemudian si Hideyoshi bilang, Anda lihat di belakang saya ini, tentara saya kuat, semangat, jumlahnya banyak. Tapi saya lihat tentara Anda semangat, kuat, jumlahnya banyak. Besok bisa Anda menang atau saya menang. Tapi kalaupun saya menang, anak buah saya banyak yang akan mati. Kalau kau menang, anak buahmu juga akan banyak mati dan luka. Artinya besok malam, orang tua Jepang, banyak ibu dan bapak Jepang kehilangan anaknya, akan nangis. Saya tahu Anda cinta Jepang. Saya juga begitu. Kita mau mempersatukan Jepang dan kita mau bikin Jepang kuat. Untuk apa kita perang?
apakah nggak lebih baik kita bersatu untuk mempersatukan Jepang dan Jepang Jadi kuat? Si Ieyasu bilang, setelah saya berpikir Anda benar. Untuk apa kita berperang? Mari kita bersatu. Nah, itu bagi saya sangat besar pelajarannya. itu logika sebenarnya. Yang kedua, pelajaran kedua yang saya terima itu Abraham Lincoln dari Ya, dari Amerika. Abraham Lincoln begitu menang, dia memilih salah satu lawan dia, namanya Seward kalau nggak salah, Seward, Seward. Seward ini senior dia, lebih tua, dan lawan dia udah 20 tahun. Dia pilih Seward menjadi Secretary of State. Dia, di kabinet dia. Si Seward kaget. Seward tanya, kenapa Anda pilih saya? Anda tahu saya nggak suka Anda. Habis itu Abraham Lincoln jawab, oh saya tahu Anda tidak suka saya. Saya pun tidak suka Anda. Abraham Lincoln jawabnya bilang, saya ngerti. tapi Abraham Lincoln jawabnya apa? I know that you love the United States of America. And I love the United States of America. So, why don't we work together for For the same goals, ya. Yeah, for United States. You sebetulnya bukan mengabdi untuk saya. Kita berdua mengabdi untuk Amerika Serikat. Itu saya juga belajar. Oh, begitu ya. Negara besar ya kayak begitu. Tapi nggak ada ego yang diturunkan akhirnya, Pak. Begini, kalau kecewa pasti ada dong. Siapa yang Manusiawi kan pasti. manusiawi, tapi kan kita istilahnya kan kita komitnya untuk mengabdi untuk Merah Putih. Dan mengabdi, benar nggak? Nah, di situ saya juga lihat Pak Jokowi, saya kira di lingkungannya juga banyak nggak setuju ajak saya jadi Menteri Pertahanan, benar nggak? Iya. Saya percaya. Saya yakin. Saya yakin. Saya yakin sekali. Pasti Iya. banyak yang, wah ngapain nih? Ngapain? Benar nggak? Udah. Pak Prabowo ngapain ada di sini? Bahaya. Kan gitu. Bahaya. Nanti dia kudeta lagi kan gitu. Muka kudeta kali ya. Muka Bapak memang tampaknya kudeta. Nah, iya kan? Tapi artinya ketika Pak Jokowi bisa mengambil keputusan itu, dia juga menurunkan egonya juga, sama-sama Ya menurunkan makanya egonya. kan kita untuk Merah Putih. Kan begitu. Bener nggak? Mantap. Ya? Keren. Iya, jadi di situ, dan saya kira kita kasih pelajaran, benar nggak? Oke, saya ngerti dari sisi Bapak. Saya ngerti. And I'm salute with you. But that's logic, no? It is logic. Iya, It is iya. logic. Dan saya salut Dan dengan bayangkan ya kalau pemimpin karena egonya berantem perang dan hancur nih negara. untuk jabatan ya, jabatan itu tanggung jawab loh. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Iya kan? Saya salut sama Bapak nih. Tapi masyarakat ada yang marah kan, Pak. Nah, Ya kita harus berani untuk menjelaskan. Saya jelaskan ke pengikut-pengikut saya, benar nggak? Sudahlah. Saya cerita kepada mereka di partai saya kumpulin. Karena kan yang banyak keras itu juga justru dari partai saya kumpulin dan saya ceritakan Hideyoshi, saya ceritakan juga Abraham Lincoln, saya juga ceritakan Mao Zedong. Mao Zedong pun juga begitu. Waktu begitu menang dia tahun 49, Kuomintang kalah. ya. Dia pilih salah satu, di sana sistem dia ada beberapa wakil presidennya. Salah satu wakil presiden yang dia pilih Lawannya. adalah jenderal dari Kuomintang. Si jenderal itu datang ke Mao Zedong. Anda kenapa milih saya? Saya kan pernah membunuh anak buahmu. Ribuan saya pernah bunuh. Mao Zedong bilang, jangan kita bicara masa lalu. Stop. Kita bangun Tiongkok yang baru. We look to the future. Nah, ya itulah kebesaran jiwa seperti itu. Akhirnya Tiongkok sekarang kayak apa? Luar biasa. Bener nggak? Gila. Ya, bangkit kayak apa? Nah, itu. Jadi kita selalu harus punya wisdom, kearifan, dan komitmen seperti itu. Ini 3 cerita itu. Saya pikir, wah, saya juga begitu. Saya tidak. Kedua, ya intinya itu. Saya yakin Pak Jokowi bekerja untuk Merah Putih. Itu yang saya bilang ke beliau. Saya bilang, Pak, 2 kali kan dia menang lawan saya. Saya bilang, Pak, saya yakin di dalam hatimu, di dalam hati Bapak, Merah Putih. Pancasila. Menurut Bapak sekarang gimana Pak Jokowi? Makanya, karena itu saya bilang, saya yakin Bapak Merah Putih, Bapak Pancasila, karena itu saya mendukung Bapak.
Luar Iya kan? biasa. Iya kan? Benar nggak? Tapi Karena we both love the Republic of Indonesia. iya. Tapi Bener nggak? justru kata-kata Bapak ini maksudnya yang bikin saya salut sama Bapak ya. I salute you for two things. Of course for the fight, of course ya pada saat kepresidenan. Oh iya dong. Dan Iya dong. Kita ya, berjuang. Apa, ya, Tapi yang saya salut kompetisi, lagi, gitu. kompetisi. Tapi yang saya lebih salut lagi ketika tadi Bapak bilang, ya udah kalau kalah tapi tujuannya untuk Indonesia, ya oke kita perang bareng. Jadi perang bareng itu. Iya dong. It needs a courage to do that. It needs ego yang diturunkan, courage mental. Begini ya, Mas Jadi. Kalau memang kita, ya kan, kalau memang kita cinta tanah air, ya kan nggak jadi masalah. Iya. Sekarang yang bikin Indonesia hebat kan apa harus pangkat tinggi? Enggak. Siapa yang angkat keharuman nama bangsa Indonesia kan banyak. Yang kita merdeka juga emang karena hanya orang-orang pangkat tinggi. Orang-orang kecil, orang nggak punya nama, nggak punya pangkat, Iya, itu. nggak bisa. Saya itu percaya itu. Jadi karena juga saya dulu di TNI ya, di tentara waktu muda. Iya, Saya cerita. Gue mau cerita nih, boleh nggak? Lo keren. Gue cerita nih ya, Iya. karena bener nih. Waktu saya dari taruna aja, kalau kita latihan, bener nggak? Kita latihan. Ini tahun 70-an, ya, Indonesia masih cukup miskin, Jawa Tengah ya. Kita latihan di daerah-daerah Jawa Tengah itu kita kita lelah, kita capek, kita haus, kita masuk, kita lihat rakyat itu, Pak Dedi ya, Mas Dedi, luar biasa. Kita masuk kampung, dia udah siapkan cangkir teh, dia siapkan untuk kita minum. Kita minum, haus. Tapi sadar nggak kita waktu itu, untuk dia bikin secangkir teh, Perjuangannya seperti apa? dia harus cari kayu, Pak Dedi. Oh iya benar. Ya. Berapa kilo dia harus jalan naik hutan cari kayu. Ya kan? Dia datang dengan berat, kayu itu dia bawa. Dia harus ambil air. Nggak ada keran. Nggak ada keran sampai sini. Nggak ada keran. Dia rumahnya lantainya tanah. Gede. Nggak ada keran kan. Dia harus jalan berapa kilo. Turun lembah ambil air. Baru dia masak. Baru dia siapkan untuk kita. Bagaimana coba? Dan itulah rakyat kita. Itulah rakyat kita. Artinya, kalau rakyat yang begitu susah hidupnya, mereka kayaknya mencintai tanah airnya sehingga tentaranya dia mau dukung dengan jeripayah dia. Masa kita yang sudah dikasih pangkat, dikasih kehormatan, dikasih apa? Malah ribut ya. Wah, mau ribut juga. Itu aja. Wah, saya bangga saya jadi Menteri Pertahanan, benar nggak? Iyalah. Bangga, benar nggak? Bener. Iya kan? Ya pasti. Iya benar. Jadi, Keren. Ya Pak Prabowo, Pak, saya terima kasih udah datang di sini, luar biasa. It's an honor for me for you to come Thank because you. saya Thank you. tahu Bapak sama ini tidak pernah mau ngomong di mana-mana, diam terus. Kenapa Pak? Kok diam terus gitu Pak? Jadi memang saya kan diangkat jadi Menteri Pertahanan kan. Betul. Nah, jadi pertahanan itu, Mas Dedi ya, adalah hal yang menyangkut keselamatan negara, Ya. keselamatan bangsa kan. Pertahanan. Jadi unsur pertahanan itu sebetulnya rahasia. Oke. Sangat rahasia. Sangat rahasia. Sangat rahasia. Jadi suatu negara pasti ada yang tidak suka dengan negara itu. Oke. Ini intern apa eksternal Pak? Eksternal, Eksternal. iya. Lah iyalah. Oke. Benar nggak? Ini adalah sifat manusia, ya kan? Bahwa manusia itu selalu akan merebut sumber daya, Ya. merebut kekayaan untuk survive, untuk hidup, Untuk survive. iya kan? Nah, bangsa-bangsa, suku-suku
kelompok-kelompok, dan akhirnya juga bangsa-bangsa itu ya pasti mau merebut. merebut. Ini saya sangat setuju karena saya tuh gini Pak, saya tuh takut kalau aliens datang Pak. Aliens Nah, kalau datang Pak, kalau datang nggak ya, mungkin come in peace Pak. Makanan nih. makanan manusia itu kan, kita nih memang itulah sifat manusia. Saya Itu setuju. sifat manusia. Iya, iya, iya. Nah, jadi disitulah yang masalah pertahanan ini masalah yang sangat sensitif. Jadi saya itu sebetulnya enggan bicara, tapi kita kan hidup di alam demokrasi. Rakyat ingin tahu kondisinya, ingin tahu masa depannya, ingin tahu keselamatannya, kan begitu. Rakyat punya hak untuk tahu. Betul, betul. Nah, dilema di satu pihak kita harus rahasia, di lain pihak rakyat ingin tahu. Nah, ini rawan karena ada kelompok-kelompok kadang-kadang yang punya ambisi pribadi, ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang dia tega untuk mengorbankan kepentingan bangsa, rakyat, kepentingan yang besar, tega, bahkan ada rakyat kita atau sebagian ya oknum yang mau menjual bangsanya kepada bangsa asing. Ini sejarah kita loh, Pak Deddy. Jadi kita kadang-kadang itulah dilema. Nah, dalam kondisi ini masalah pertahanan itu jadi sesuatu yang katakanlah berapa hari ini ya berapa minggu ini kayaknya Heboh, ya kan? Benar nggak? Benar. Heboh. Saya Jadi, ikutin. iya kan? Heboh. Oke. Nah, masalahnya kan ada yang mengatakan, Prabowo ingin bikin anggaran 1.700 triliun. Ini maaf Pak, saya potong boleh Pak ya? Boleh. Saya potong. 1.700 triliun tuh kecil loh Pak. Justru itu kan. Buat saya lah ya. Kan begini. Jadi, dibikin heboh gini 1.700 triliun. Itu pun belum disetujui. Masih digodok, benar nggak? Iya. Ya, kan ini kan bernegara itu tidak gampang kan. Bernegara itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ada sistemnya, ya kan? Ada tata kelola. Jadi kita teknis, pihak yang teknis, menteri itu, saya di bidang pertahanan, saya diwajibkan menyusun rencana pertahanan. Nah, anggarannya berapa saya ajukan. Benar nggak? Betul. Presiden Setuju apa enggak? Setuju atau enggak. Tapi presiden pasti pasti minta saran. Bagaimana Menteri Keuangan? Ya. Bagaimana- Saya ngerti maksudnya nggak bisa dari Pak Prabowo sendiri tiba-tiba langsung keluar duitnya kan. Nggak ada itu. Bagaimana Menteri Bappenas? Perencanaan nasional bagaimana? Kan begitu. Iya. Nanti ditanya lagi menteri-menteri lain. Kan begitu. Ya, masalahnya gini Pak, kalau Ya, 1.700 jadi, triliun. Itu belum disetujui. Belum disetujui. Masih ya. Nah, kalau 1.700 triliun itu Pak buat Indonesia itu kan 25 tahun rencananya Pak. Rencananya 25 tahun. Amerika itu bukannya 10.000 triliun setahun. Wah, mereka 600 miliar dolar setahun. Artinya Pak. Setahun. Iya. Berapa itu? 600 miliar dolar. Sekitar 10.000 triliun Pak. Artinya kalau Setahun. Artinya kalau kita perang sama mereka nggak akan menang juga. Tapi begini. Begini. Iya. Coba gimana? Begini ya. Kalau kita kan tidak niat untuk invasi siapapun. Bangsa Indonesia tidak ada niat untuk invasi keluar. Itu yang saya tegaskan di mana-mana dan itu sebetulnya yang disukai oleh tetangga-tetangga kita. Ya. Indonesia, tradisi kita dan doktrin kita, wawasan pertahanan kita adalah defensif. Nah, Defensif. oke. Kita akan membela diri kalau kita diserang. Oke. Kita akan mempertahankan kemerdekaan kalau kita mau dijajah kembali. Gimana Tapi kita tidak mau menjajah dan menyerang. Gimana caranya Pak? Mau bela diri kalau kalau alat-alat kita ketinggalan sama Amerika. Kalau dijajah ya kita selesai Pak. Tetap. Ya dong. Begini, kita punya suatu senjata yang ampuh. Apa itu Pak? Senjata itu adalah perlawanan rakyat. Senjata kita adalah perang rakyat semesta. Jadi sebetulnya pertahanan Indonesia adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bikin kapok
Iya ya, kayak Bangsa-bangsa zaman lain. penjajahan dulu itu ya. Iya, jadi di situ yang mereka hitung kita. Jadi di situ yang mereka hitung. Ya bambu runcing lah, apa katapult kalau perlu, panah, sumpit, ya itu Batu deh. batu deh. Iya Benar ya. Nekat gitu mah ya. Oh, itu sebetulnya. Dan Berarti rasa kebangsaan kita masih luar biasa ya, pasti ya, Pak. sebetulnya begini, Pak. Kita lihat dalam banyak contoh dalam perang Vietnam. Nah. Ya. Perang Vietnam, Amerika juga nggak menang. Makanya. Iya, bener Makanya. juga. Iya bener. Bener nggak? Iya bener. Hah? Vietnam. Menang cuma di film. Ya kalau kita nonton Rambo ya mereka menang. kali. Iya, kalau nonton Remo mereka menang. Vietnam. Kita lihat lagi di yang terakhir ini di Afghanistan. Afghanistan, ya. Habis itu Irak. Ya kan kita lihat di mana-mana. Jadi kita juga tidak boleh rendah diri. Ah. Tidak. Nah, tapi benar Mas Dedi. Kita tidak bisa santai. Nah, ini ada beberapa oknum elit ya terutama yang menurut saya nggak ngerti, mungkin kurang apa ya, kurang baca, kurang cerdas atau apa, Asupan protein. kurang protein ya, enggak, kelebihan kali gue. Gue heran juga tuh, bener nggak, ada yang bilang, bener nggak, Gua nggak ngerti. ada yang bilang gitu dan meyakinkan pimpinan bahwa Indonesia dalam 40 tahun akan datang tidak akan ada perang. Belum Ya, tentu. ya makanya, bener nggak? Lu bisa baca 40 tahun ke depan. Mungkin lu bisa. Nggak sampai ke Gimana, sana gimana? juga. Nggak bisa Pak kalau sampai segitu Pak. 40 tahun nggak bisa. Kelamaan Pak. Kelamaan. Kelamaan. Ada yang gitu. Ada gitu. Sakti. 40 tahun tidak akan perang. Saya berbeda pendapat. Ya kan, saya berbeda pendapat. Karena dulu waktu saya mau jadi letnan, ya kan, saya besoknya mau dilantik, saya masih taruna, tingkat 4, besok mau dilantik. Ada jenderal dari Jakarta, datang ke Magelang, dia kasih ceramah ke kita, ke calon-calon perwira yang besok mau dilantik. Dia bilang, para calon perwira sekalian, dalam analisa kami, Indonesia tidak akan perang dalam 25 tahun yang akan datang. Karena itulah para taruna sekarang lebih baik belajar, ya kan, belajar sospol, belajar ini dan itu, benar nggak itu? Kita dui fungsi, dan pokoknya nggak akan ada perang. Oke. Logikanya gitu Ya, ya. itu saya ingat Desember tahun 1974. Ternyata Desember 1975 terpecah Timur. Dan saya waktu itu baru begitu lulus, saya latihan kecabangan, dasar, latihan para, latihan komando. Akhirnya bulan Maret 76 saya tiba di tim-tim. Kemudian masuk kita, saya lihat terjadi reuni Mas Dedi. Reuni sekian angkatan, kita kumpul semua ya di tim-tim. Berarti kan perangnya besar itu. Ya betul. Benar nggak? Belum 1 tahun, ramalan jenderal itu tidak benar. Begitu perang mau ngapain ya? Nah, jadi kondisinya seperti itu. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Ya, betul. Makanya harus siap. Harus siap. Tapi kan sebenarnya yang bergulir ini kan karena alutsista ini dianggap katanya ada korupsi, ada mafia, ada macam-macam, ada Mr. M, Mr. ABCDEFG HIJKL yang keluar kemana-mana. Kan ini yang digoreng Pak akhirnya Pak sebenarnya. Ya, jadi begini, itu terjadi di mana-mana ya. Dan itulah yang kita mau tertibkan sekarang. Itu yang mau saya tertibkan sekarang, ya kan? Saya dapat perintah dari presiden, mandat, perintah, itu saya sedang menata, begitu. Jadi kita minimalkanlah kemungkinan yang tidak benar. Tapi masuk akal, maksudnya gini Pak, kan nggak nutup mata, maksudnya dalam pemerintahan pasti ada korupsinya, ada ini, ada mafianya. Harusnya memang ada dong Pak sebenarnya hal-hal seperti itu yang Bapak tahu juga kan? Ya pasti ada lah. Pasti benar, ada. Pasti. Itu yang saya bilang, kita mau tertibkan, kita mau minimalkan. Caranya bagaimana? Ya kita susun suatu sistem. Ya sistemnya apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung
dengan produsen. Hmm. Sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya tuh berapa sih? Ya kan, harga kalau kita mau beli alat ini harganya sebenarnya berapa? Ya kan? Itu satu. Nah, untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya, dan kita sudah coba sekarang ini, saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif. Jadi kontrak itu kan ada berapa tahap gitu. Jadi ada kontrak awal, habis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, ya kan, kondisi keuangan, kondisi ini, kondisi sampai ujungnya kalau kontrak itu efektif. Nah, dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK. Artinya Pak Prabowo juga tidak menutup mata ya bahwa, dan juga tidak mengatakan tidak bahwa hal tersebut bisa saja terjadi ya. Bisa terjadi. Pasti dong. Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk markup dan sebagainya. Ya kita sudah tahu lah, kita kan sudah lama jadi orang Indonesia, Pak. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Iya benar. Sudah lama jadi orang Indonesia kan gitu. Iya biasa itu. Iya, benar. Nah, jadi iya kan? Benar. Iya kan? Gak usah munafik lah ya. Gak usah munafik. Iya benar. Yang penting bagi saya kalau yang sudah gila-gilaan, ya kan, barang katakanlah X harganya, kemudian markupnya sampai 600%. Wah itu yang harus dihabiskan. Itu benar nggak? Saya bilang maaf. Banyak orang mungkin banyak orang tidak suka sama saya. Saya nggak mau tanda tangan. Ya saya tidak akan loloskan. Saya tidak mau. Saya bilang, saya lapor ke presiden, Pak. Saya nggak mau, Pak. Nanti kan itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden, rakyat Indonesia, bangsa, bersejarah, benar nggak? Iya benar. Takut saya, benar nggak? Saya takut dikutuk oleh generasi yang iya kan? Iya benar nggak? Benar nggak? Gua nggak mau deh kalau udah gila-gilaan gue. Pokoknya kalau wajar ya udah lah ya, namanya juga bisnis ya Pak ya. Ya dong. Iya, si produsen dan dia punya agen, ya dia harus ada untung dong. Tapi untungnya masuk akal. Tapi jangan nipu lah intinya. Jangan gila-gilaan. Iya benar. Iya kan? Pak, ini tuh sebenarnya yang ribut-ribut kemarin misalnya 1,7 triliun dan sebagainya, itu sebenarnya permintaan Pak Prabowo atau permintaan Pak Jokowi sih untuk masalah memperbarui alat-alat ini, Pak? Oh, jadi begini. Waktu saya baru dilantik, kemudian kurang lebih ya 10 hari lah sesudah 2 minggu sesudah dilantik, saya kebetulan di istana. Beliau panggil saya. Beliau bilang, Menhan, saya ingin suatu master plan. Saya ingin suatu grand design. Ya. Saya minta 25 tahun. 15, 20, 25 tahun. Jangan ya istilahnya 1 tahun. Jangan dicicil. Iya, jangan dicicil. Saya minta utuh. Apa yang kita butuh utuh, rencanakan. Ya, itu petunjuk beliau kan. Saya jalankan. Pertama saya pelajari keadaan, situasi, kondisi dan sebagainya. Kemudian saya merancang dan butuh waktu, terutama terjadi pandemi kan. Terjadi pandemi, berantakan semua tuh. Ya, kita konsentrasinya kepada itu, mengatasi dulu kan begitu. Jadi alhamdulillah cukup lama loh sebetulnya beliau menunggu-nunggu. Ini tuh artinya sempat ditunda nggak sih Pak? Karena kan begini, ketika terjadi pandemi uang harus iya memang tertunda. Terlokalisasi kepada rakyat pasti kan, untuk bansos dan sebagainya gitu. Memang tertunda. Sebagian tertunda. Jadi inilah yang kita menata, kita bikin rencana ya kan sesuai petunjuk beliau. Master plan, ya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rencana induk, kan begitu. Muncullah ini. Rencana induk. Ya, ini baru kita exercise kan. Kita hitung-hitung, ya. Dan itulah di Indonesia yang saya sangat prihatin, yang tadi itu. Ada pribadi-pribadi mungkin yang tadi ya, mengutamakan kepentingan pribadi,
kemudian bisa istilahnya hal-hal yang harusnya rahasia Dikeluarkan. dikeluarkan. Iya. Tapi kita tuh ada duit. Padahal belum ada keputusan. Belum ada keputusan kan juga. Jadi belum jadi tapi udah lu ributin gitu Iya. istilahnya. Nah, ini kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar kan ini justru dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan asing. Iya. Banyak negara yang selalu tidak suka Indonesia ini aman, Indonesia kuat. Ya, pastilah. Jadi ini yang kita tidak sadar sebetulnya, ya kan? Pastilah, Pak. Sejarah kita dari dulu kan kita yang diinvasi, kita yang diganggu. Kita, ya kan? Coba Iya. dari sejak sebelum merdeka sampai kita merdeka Iya. terus diganggu. Terus Karena diganggu. kita kaya, kita Iya. banyak macam-macam ya pasti kita mau diambil intinya. Benar, benar. Semua gerakan separatis, semua pemberontakan Intinya mengambil. itu di ujungnya atau di awalnya itu pasti ada infiltrasi asing. Ya. Itu jelas sekali. Jadi grand design, Grand design. konspirasi. Yang ini itu alam dalam arti yang saya katakan kan. Jadi banyak yang tidak suka konsep Indonesia. Iya, tapi kan mereka membuat sebuah konspirasi seakan-akan rakyat Indonesia yang berantem sendiri bisa aja didesain oleh luar kan, Pak? Iya, sebetulnya rakyat Indonesia kan rakyat yang paling baik, paling loyal, paling setia, paling Tapi kan dari patuh. dulu divide et impera. Dari dulu. Iya. Dari dulu, divide et impera. Jadi Iya. pecah belah. Pecah belah Benar. ribut aja udah Ribut gitu aja berantem. terus. Benar, exactly. Itu yang masalahnya kita. Tapi kalau bicaranya sekarang sudah Menteri Pertahanan 2024 presiden dong. Sambil minum. Gini. Justru mungkin ya, gue kesini, gue mau tanya lo. gue mau tanya lo. Lo kan punya extra sensory perception begitu. Apa lo ikut tim sukses gue gimana? boleh. Ya jadi gini. Ya itu, jadi pengabdian itu intinya itu. Iya. Kalau mau minum dulu boleh Pak, silakan Pak. Gue minum kopi dikit boleh? Iya, kopi Hambalang Pak. Iya. Apa spesialnya sih Pak kopi Hambalang tuh? Hah? Coba. Ya cocok aja tuh gue. Tapi kan pasti ada spesialnya. Ada resep rahasianya. Kalau gue cerita wah gawat. Loh, Pak, Bapak tuh minum kopi begini, malam minum nggak apa-apa, Pak? Sebetulnya apa-apa. Loh, makanya. Iya. Tapi besok hari Minggu kan. Oh, jadi bisa begadang. Bisa begadang. Bisa begadang. Bisa begadang. Tapi tiap hari minum kopi gitu malam, Pak? Malam enggak. Saya harus berhenti jam 6, jam 5, 6. Jam 6 lah. Ah, ya. Paling terakhir jam 6. Tapi kalau jadi Pak Prabowo tuh tidur jam berapa, Pak? Saya terus sengaja saya harus akui ya, saya biasanya tidur di atas jam 12. Bangun sesuai acara. Kalau acara penting ya pagi-pagi. Tapi biasanya saya kadang-kadang karena saya hobinya dan olahraganya harus berenang, jadi saya kadang-kadang ya pagi banget saya bangun. Pagi banget berenang. berenang. Iya. Kan saya harus kerja, saya harus berangkat. Jadi menteri kan masuk kantor kan gitu. Oh, masuk kantor ya, Pak? Jadi menteri. Tuh gila loh. Gue bisa dilemparin batu sama lu. Kalau gue Jadi nggak enak jadi menteri dong. pengabdian. Bener. Kalau cari enak ya udah, bener nggak? Ya kan? Bener nggak? Iya benar. Iya, jadi ada kepuasan lain. Kepuasan itu pengabdian. Kalau kita bisa berbuat yang baik untuk bangsa dan negara, orang banyak, kan ada kepuasan. Tapi saya mau mikir gini, Pak. Saya tuh kan nggak pernah lari ke politik, Pak. Dari dulu belum pernah lari ke politik. Yang nawarin Sebaiknya jangan. ya. Ini gue Belum apa-apa ditolak dong. Gimana? Tadi ngajakin, sekarang udah baiknya jangan. Gue belum ngajakin kan sebagai Oh iya ini beda konsultan. Iya. Betul. Saya dari dulu kan belum pernah masuk politik. Karena saya pikir gini Pak, kalau saya masuk politik, suara saya pasti didengarkan oleh orang tertentu. Saya pengen suara saya itu didengarkan oleh orang semuanya rakyat Indonesia tanpa ada berpihak, tanpa ada apa. Yang saya pikirin gini Pak, kalau Bapak masuk ke politik, apalagi jadi menteri, pasti nggak punya waktu buat hobi. Iya dong? Gini, everything is time management. Kita harus atur waktu.
Harus atur waktu. Ya, tapi kan you need to be ready 24. Ya, but kita atur waktu. Nah, saya punya suatu kebiasaan dari tentara. Saya bisa tidur di mana saja dan kapan saja. Kadang-kadang 10 menit saya udah seger. Gitu. Saya mau lompat ke sana barusan. Saya tuh baca tentang itu. Jadi tentara itu dilatih untuk bisa tidur di mana aja dan cepat. Ya. Itu benar. Benar. Gimana caranya, Pak? Saya mau. Kita di tentara dulu bisa tidur sambil jalan. Ya nggak mungkin dong. Gimana ceritanya tidur sambil jalan? Bener. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi lucu-lucu kan. Kita kan jalan malam gelap, tertidur. Karena kita kira, asal saya ikut orang di depan saya kan nyampe kan. Tidur gitu, gedeng. Tahu-tahu teman kita belok kiri, kita nggak tahu kan. Kita jalan terus, bangun, kita istilahnya apa itu putus. Jadi barisan putus. Ini bohong nih. Bener. Ada lagi Jalan. Ada lagi gini. Ada lagi teman di depan berhenti kan. Kita jabluk, kita tabrak teman di depan. Kurang itu kejadian. Ada lagi baris apel malam tidur. Tapi berdiri. Sikap sempurna tidur gitu. Nah, jadi komandan-komandan kita kan sudah ngerti kan. Dia pernah jadi taruna juga. Oh, dia tahu kok itu tidur. Jadi dia jalan ke belakang kita. Dia jalan ke belakang kita kan. Habis itu kan dia liatin, ini tidur nih. Jadi senjatanya ditendang. Kulak, jatuh ke depan. Bangun dia. Bangun. Nah, sering dihukum lah kita. Berarti itu shutdown ya. Ya, berapa menit, 2 menit, 3 menit kan. Tapi fisikalnya masih bergerak ya. Itu gila. Ini nanti gue buka rahasia-rahasia tentara lagi. Enggak. Jadi begini. Di mana-mana tentara itu banyak kalau pelajaran tuh tidur di kelas. Oh iya, betul. Iya. Anggota DPR juga gitu. Tidur di kelas. Tapi ya udah dia berdiri aja gitu tegak gitu, Pak. Duduk kan di kursi. Duduk itu tapi tidur. Ada teknik-teknik macam-macam gitu. Oh. Dan kalau Bapak tidur 10 menit gitu bangun seger? Seger. Berarti deep sleep. Nggak tahu deh, pokoknya gue agak seger. 10 menit, 15 menit bagi gue seger. Wih, gila. Dan aku tidur di mobil. Aku suka tidur di mobil. Ya karena perjalanan jauh. Saya suka tidur di mobil. Jadi saya berani taruhan Bapak di mobil lebih cepat tidur daripada di rumah kan? Iya nggak? Ya pokoknya aku tidur, iya. Saya gitu Pak soalnya. Iya. Kalau di mobil lebih gampang tidur. Iya kan? Bener nggak? Kalau di rumah lama nggak tidur di mobil hilang. Iya kan? Iya benar. Itu apa namanya istilahnya ya? Istilahnya udah tua kita Pak. Efektif. Tapi waktu keluarganya akhirnya berkurang loh Pak. Ya itu Resiko. Apalagi Anda jadi presiden 2024. Ya itu nantilah kita lihat bagaimana. Ya kan? Tapi masih mau dong Pak. Loh kalau untuk mengabdi dan diberi kepercayaan, diberi kesempatan, kenapa tidak? Tapi faktor yang banyak, benar nggak? Faktor apa? Faktor dukungan, faktor macam-macam lah, you tahu aja kan Indonesia ini. Tapi kan dukungan ada, kendaraan politik ada, nama ada. Apalagi ya nggak bisa, kita kan nggak bisa maju sendiri, harus ada teman, harus ada dukungan kiri kanan dan sebagainya, benar nggak? Iya. It's not that easy, benar nggak? Ya, kita realistis lah, benar nggak? Iya benar sih. Iya kan. Tapi bapaknya masih mau kan? Saya kira semua orang yang cinta tanah air kalau diberi kesempatan untuk mengabdi ya pasti mau dong, pasti harus, dan banyak kader-kader juga banyak. Iya kan, nanti kan rakyat yang akan. Nah Bapak setujunya gimana Pak kalau misalnya 2024 nih Pak? Bapak setujunya cuma 2 kadernya atau banyak sekalian Pak? Saya oke lah, bener nggak? Bagaimana? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Itu bagaimana kondisi dan sistem pada saat itu. Ya benar nggak? Nggak ada masalah. Di ujungnya kan nanti juga 2 kan? Ya di ujungnya berdua. Lebih efisien sih kalau 2 pasang sih, ya kan? Langsung ya? Langsung. Ya, cuma kan waktu itu kata banyak orang ngomong kalau misalnya cuma berdua akhirnya jadi dualisme aja gitu, jadi ribut kiri nggak kepecah-pecah gitu. Ya, kan semua ujungnya kan harus ada pilihan.
kalau kita start dengan tiga calon atau berapa calon kan, Endingnya juga dua sih. iya endingan juga dua. Tapi kan prosesnya, ya kan belum tentu pasangan yang belum tentu pasangan yang satu itu bisa langsung dapat mayoritas kan 50% plus satu. Ya, belum tentu. Iya. Tapi saya tuh penasaran deh dulu Pak, kalau Bapak jadi presiden Pak ya, Bapak tuh paling sebel kalau ngeliat Indonesia ngapain gitu Pak? Maksudnya? Paling sebel kalau ngeliat Indonesia ngapain gitu? Saya maksudnya Lihat rakyatnya yang suka gibah. enggak, saya itu percaya bahwa Indonesia ini sangat kaya. Ya. Kita asal kita pandai mengelola kekayaan itu, pasti kita oke lah. Kita akan hidup sejahtera. Kan itu cita-cita semua bangsa kan itu. Tapi saya mau protes Pak, bukan hanya kaya Pak, banyak seni-seni kita juga yang akhirnya nggak dilihat orang. Maksudnya kayak gini, banyak orang-orang hebat atau seniman-seniman nih Pak ya, saya menang dunia, saya juara dunia 2 kali Pak, betul-betul. Orang nggak peduli di sini, karena pemerintah kita juga tidak mendukung hal tersebut gitu Pak. Nggak ada exposure tentang itu. Korea Selatan Pak, BTS Pak, jualan McD bro. Penuh. Kan dia punya boy band aja bisa jadikan kendaraan politik loh Pak. Iya. Itu kan gila-gilaan gitu. Iya. Kita masih nggak tahu ya Pak, kita nggak bisa gitu ya. Maksudnya budaya kita juga nggak bisa sampai ke luar negeri itu. Kurang banget gitu Pak. Saya juga agak setuju dengan itu ya. Kadang-kadang prestasi kita kurang apa ya? Kurang dihargai. Kurang dihargai. Iya. Kurang dihargai. Gak tahu itu memang bangsa Indonesia yang ada sifat-sifat juga ya. Sifat-sifat kita harus koreksi kan. Ya kita harus introspeksi dan mawas diri. Koreksi kita juga ada kekurangan ya. Iya. Kita kurang menghargai kadang-kadang prestasi. Agak kurang gitu. Saya tuh berapa kali Pak mau diajak untuk keluar, maksudnya saya dari negara luar untuk saya supaya ke sana gitu loh, atau pindah atau segala gitu. Saya nggak mau karena ya keluarga semua di sini dan saya masih cinta Indonesia gitu. Tapi maksudnya negara luar itu bisa ngeliat potensi-potensi orang loh Pak. Bener, kita sendiri ya mungkin kita masih apa ya, masih negara berkembang kali Pak ya. Belum lari ke arah sana kali Pak. Itu ada kita harus akui kita punya kelemahan-kelemahan itu, ya kan? Kita punya kelemahan hal-hal kecil aja. Kadang-kadang kita tepuk tangan kita malas, ya kan? Standing ovation itu nggak ada di sini. Tepuk tangan malas itu, benar nggak? Kawinan Menghormati orang kan kita, ya. betul. Makanya MC di Indonesia itu satu-satunya di Indonesia. MC minta tepuk tangan tuh satu-satunya. Mari kita berikan tepuk tangan pada itu diminta. Oh di luar negeri nggak begitu? Ya kan kita itu hal-hal kecil itu tepuk tangan malas, benar nggak? Ya kemudian ya kalau ada kawan sendiri yang berprestasi, ya kan? Sirik Pak. Iya. Jadi apa tuh istilah kita tuh SMS, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Benar nggak? Benar. Kadang-kadang yang menohok kita teman sendiri. Ya pasti. Kawan sendiri. Benar nggak? Iya kan? Benar nggak? Ya, itulah yang kita hadapi. Ya, tapi ya udah. Kita tetap harus positive thinking, harus gembira. Kan itu satu hal yang saya belajar itu. Ya. You have to always be happy. Karena mungkin itu juga pengaruh media sosial. Ada fenomena itu, Ya kan? Ada fenomena itu. Tapi media sosial kan juga istilahnya suatu perkembangan baik juga kan itu. Iya. Berarti media tidak Dikuasai monopoli oleh orang yang punya duit banyak. Betul. Media sosial itu give power back to the people. Yes, sebenarnya. Yes, nyatanya Anda lebih populer Daripada di TV. banyak TV. Makanya gue kesini kan. Iya. Tapi Bapak main media sosial, Pak? Nah, Main media sosial nggak? iyalah, tapi ya saya nggak terlalu berjam-jam enggak. Tapi saya monitor. Monitor. Iya. Ya kan nggak ada yang tahu gitu, ada TikTok tahu, Pak? TikTok saya nggak begitu ikti. Jangan. Nggak usah. Coba lu jelaskan apa sih TikTok. Jangan, nanti Bapak joget-joget di TikTok.
Jangan. Tapi yang gila ya kalau bicara media sosial di Cina itu media sosial dikontrol negara kan. Apa benar bisa dikontrol ya? Investasinya besar, ya kan? Iya. Berapa ratus ribu orang yang harus, ya kan? Iya, Yang harus digaji, benar nggak? Iya, sulit sih Hah? memang, Pak. Benar nggak? Benar. Ya benar. Sulit. Hmm. Pak, kalau jadi presiden nih Pak 2024. Lu ngomong presiden dulu. Ya kan gue pengen kalau misalnya Hmm. abis diwawancara jadi presiden seenggaknya gue punya podcast bareng. Kan siapa tahu Pak jadi Iya, presiden gitu kan. Iya. Amin. Diaminin aja Pak udah Pak. Amin, 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 ya, betul. amin. Wah ini boleh juga nih. Kan diaminin Pak. Iya, iya. Yang pertama kali, ini pertanyaan anak SD Pak. Yang pertama kali ingin Anda rubah apa Pak? Apa? Yang pertama kali ingin Anda rubah apa Pak? Ya, saya kira yang kita harus pertama, saya kira sebetulnya Pak Jokowi sudah merintis banyak Ya. dalam sebetulnya itu loh. Saya bukan ngolor ya, tapi saya lihat, saya orangnya rasional dan objektif. Nah, saya kira we are on the right track. Oke. We are on the right track, ya kan? Tinggal diimplementasi. Karena begini, saya ini sekali lagi ya, saya di apa tuh bukan saya ngolor, tapi saya lihat Pak Jokowi, sekarang saya udah ikut hampir 2 tahun. Kehendaknya jelas pro rakyat. Oke. Ya, tapi memang birokrasi Indonesia ini Sulit. luar biasa ini, benar nggak? Dan ya Pak Jokowi orangnya baik hatinya, benar nggak? Hatinya baik. Karena saya lihat ada beberapa pejabat ini kadang-kadang di depan iya gitu ya. Tapi nyata enggak gitu. Di belakang dilambat-lambatin. Gitu. Iya, iya. Saya denger gitu. Benar nggak? Saya dengernya gitu, emang nggak berani ngomong. Iya di depan itu nggak tahu itu sifat siapa di depan yuk siapa nanti ini adalah habis itu banyak birokrat ya pinter jago dia jago cari 20 alasan untuk menyampaikan bahwa proyek ini susah dijalankan. Dia nanti cari berapa belas alasan ya, berapa peraturan ini, kesimpulannya ini nggak bisa gitu loh. Berarti banyak, Padahal sudah jelas ini garisnya pemimpin sudah jelas. Ini, bikin ini, benar nggak? berarti kan banyak sekali keputusan-keputusan yang akhirnya secara nggak sengaja terjegal ya. Bener lah. Iya, very slow lah. Very slow. Yang harusnya kita mencapai, benar nggak? Kalau kita lihat Tiongkok itu bisa habis pandemi dia udah bisa pulih, Iya. ya kan? Dia bisa berapa persen pertumbuhan yang dilakukan RRT harus kita akui loh, sesuatu yang luar biasa. Dia dalam 40 tahun kemiskinan hilang. Iya, iya. Dalam 40 years. Betul. Sejarah mana di dunia? Kenapa? Cepat, loyal, patuh. Ada yang bilang, oh itu negara otoriter. Tapi sekarang gini, sekarang kemiskinan hilang, kan begitu? Ya, yang penting gitu kan. Iya. Targetnya itu. Ya. Kan begitu. Iya. Pertumbuhan ada. RRT bangkit. Benar nggak? Dia udah nyalip Amerika. Buktinya begitu ya kan? Dia nyalip Amerika loh. Betul, saya juga tahunya begitu. Benar nggak? Amerika juga udah khawatir sama Loh, RRC. dia udah nyalip loh. Jangan salah gitu. So, kita lihat dong contoh-contoh yang Berhasil. berhasil. Artinya kalau Ya, Bapak bukan kita bilang bahwa kebetulan di sana yang berkuasa kan Parti Komunis ya kan. Di sana cocok, mungkin di Indonesia nggak cocok. ya kita nggak ngambil itunya kan? nggak Iya. ambil itunya, ideologinya kita tidak ambil. Iya, tapi kita Tapi kita ambil yang baik, Iya, betul. benar nggak? Kita ambil yang baik, kan kita harus ambil yang baik dong dari mana saja, ya kan? Benar nggak? iya benar dan harusnya Iya. bisa. Iya. Dan harusnya bisa. Benar. Wah, kalau Anda yang jadi presiden nggak jalan udah maki-maki orang. Apa? Udah dimaki-maki orang ya. Siapa? Kalau Bapak jadi presiden kalau nggak jalan ya. Hah? Kalau Ya, nggak usah dimaki lah, benar nggak? Ditegur saja. Oh, ditegur. Benar nggak? Lo gimana sih? Emang gue tukang maki-maki? Enggak. Ah. Cuman tampangnya doang, Pak. Oke, Pak.
Terakhir pertanyaan, Pak. Terakhir. Oke. Soalnya kalau nggak terakhir, saya bisa 3 jam nih Pak, nggak selesai-selesai. Ya nih. gue layani lo deh. Saya pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan menurut saya paling bahaya buat Pak Prabowo. Berani nggak Pak? Apa? Oke. Bapak. Hmm. Saya sambil ini ya Pak, emosi ceritanya Pak ya. Pak Prabowo, Anda itu kenapa kucing jadiin Instagram tuh kenapa Pak? Kok? Gue. Nggak, saya nggak terima. Kenapa? Kenapa Anda punya? Anda kayak milenial alay Pak. Aku ini penyayang binatang. Saya penyayang binatang. Saya tuh bukan hanya punya kucing loh. Saya punya macam-macam gitu, ya kan? Tapi kucing Anda ada Instagramnya Pak. Iya, kan lucu sama dia. Dia kurang ajar itu. Gue habis digigit kucing gue sendiri. Itu digigit kucing? Digigit kucing. Enggak, itu Instagram yang foto kucing Bapak bukan? Hah? Bapak bukan? Enggak, ada teman-teman yang ada orang yang foto. Bapak suka ngeliatin nggak tapi Instagram? Suka. Bobby, iya, saya tahu namanya Bobby. Lucu kan dia. Dia memang kurang ajar kadang-kadang. Ya lucu, tapi kan dia merasa dirinya bahwa dia itu bos di situ. oh iya betul. Kalau kucing dikasih makan, dipikir dia Tuhan Pak. Dia merasa bos itu. Gue mau cerita juga dengan kucing gue ini. Kasian ya. Jadi gini, gue kasihan sama tamu-tamu. Karena kan ke rumah gue itu yang di Kartanegara kan tamu-tamu suka buka sepatu. Karena kan ininya karpet. Bukan kayu. Oh kayu ya, oke. Jadi mereka buka sepatu. Dan juga memang tradisi kita kan adat kita masuk. Sepatu. Nah ini kucing gue ini brengsek juga dia. Dia suka kencing itu di sepatu-sepatu itu. Makanya sepatu kalau mahal gimana? Ada lagi yang ibu-ibu dia bawa dia punya tas yang mahal, lu tau nggak itu apa namanya? Hermes apa ya, Birkin itu. Itu ratusan juta Mas. Gue nggak tahu. Dia taruh di bawah kan. Dia suka ditaruh di bawah, jadi dia duduk di kursi taruh di bawah tasnya itu kan. Tahu-tahu kucing gue bisa ces. Dia kan nggak enak dia marah sama kucing gue. Iya betul. Karena kucingnya Pak Prabowo. Kucingnya Pak Prabowo kurang ajar tuh kucing. Aduh, gue kasihan tuh. Hanya gue nggak diminta ganti. Ya karena dia takut minta ganti. Gue prihatin, gue kasihan tuh. Kasihan sama siapa? Kasihan sama yang punya tas dong. Iya. Bener. Kok Anda tidak bertanggung jawab sih? Dia nggak minta. Mereka nggak minta ganti rugi. Ya tidak mungkin dong minta ganti rugi sama Anda gara-gara dikencingin sama kucing. Iya, kan kucingnya kurang ajar, bener nggak? Iya benar. Kok dia pilih yang mahal gitu loh? Oh iya benar. Hah? Gue heran itu, bener. Ada berapa Pak? 1 Pak? Kucing 1, nggak boleh. Dia punya temen harus tunggu di luar, nggak boleh masuk rumah. Wih belagu. Iya belagu banget itu. Belagu dia. Tapi ya, karena dia kan kucing jalanan. Itu kucing jalanan? Iya. Dia datang waktu rumah itu direnovasi, dia masuk. Oh. Habis itu dia nggak mau pergi, dia pikir enggak, gue enak di sini, bener nggak? Dia tahu nggak sih itu kucingnya Pak Prabowo? Nggak tahu dia. Yang ngasih nama Bobby siapa? Gue. Bener nggak? Kalau gitu lain kali gua kalau ke rumah Pak Prabowo saya nggak mau naruh barang. Jangan, lu jangan bawa yang mahal-mahal, lu jangan bawa. Saya setelah tahu cerita ini Pak. Lu jangan bawa yang mahal-mahal. Betul. Tapi saya setelah tahu cerita dari Pak Prabowo ini, kalau sampai ada sesuatu saat saya ke sana, atau barang saya dibawa dan dikencingin, saya minta ganti Pak. Oh gitu ya? Iya. Kalau gitu. Bodoh amat, saya minta ganti Pak. Kalau gitu nanti gue punya staff, jangan sampai Dedi bawa barang-barang mahal ke dalam. Taruh di depan. Dia belain kucingnya daripada gua. Aduh. Pak, tapi terima kasih loh Pak. Thank you. Saya terima kasih. It's an honor for me kedatangan Pak Prabowo di sini. Saya terima kasih ya. Udah lama kita nggak ketemu. Iya betul. Tapi ya itu. Betul. Walaupun lama tapi kita masih ada bersahabat ya. Masih bersahabat. Okay. Dan saya kebayang, maksudnya saya I got what in your mind, maksudnya the way you think, your thought and everything. Karena selama ini kan orang kadang-kadang mikirnya bisa, kenapa nih gitu ya. Dan ini menerangkan banyak hal dan menerangkan secara jelas banget dan you answer it
really good. Maksudnya, Iya. Anda nggak gini. Menurut saya gini, Pak Prabowo bukan orang yang berpura-pura gitu ketika menjawab sesuatu. Ya kita niatnya kan baik. Iya. Yang penting ya niat. Ya apa adanya. Iya. We have to look for some common good. Iya, Ya kan? Common good. Tiap orang pasti ada yang baik gitu loh. betul. Ya kadang-kadang saya juga ya kadang-kadang istilahnya apa? Aku agak harus saya akui kadang-kadang saya down juga kan. Gue udah niat baik, gue masih dikerjain. Bener nggak? Kadang-kadang kita dikerjain oleh teman sendiri gitu. Dikerjain oleh, ya kan? Tapi sudah, akhirnya saya pikir, nah, we want to do good for our country. Kan kita mau berbuat baik untuk bangsa rakyat. Ya sudah, niat itu aja. Bener nggak? Saya niatnya nggak ada lain kok. Saya terima kasih sama Tuhan. Gue udah dikasih apa yang gue udah dikasih sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Iya. Bersyukur ya Pak. Ya? Bersyukur. Jadi waktu kita masih muda, kita nggak punya apa-apa. Apalagi saya dulu tentara, sudah berkali-kali udah saya pikir wah ini udah saat-saat terakhir gue ini di dunia, ya kan? Gue lihat nggak mungkin gue selamat nih. Masih dikasih Kesempatan oleh Tuhan. Oke. So prinsip saya itu, saya tidak mau menyakiti orang lain. Saya tidak mau menyusahkan orang lain. Kalau bisa membantu, ya kan? Kalau ada yang berkhianat, gimana? Ya berkhianat kita kembalikan ke kekuatan yang lebih besar dari kita, ya kan? Dimaafkan nggak? Apa? Bapak maafkan nggak? Satu hal ya, saya belajar juga dari guru-guru saya. Saya waktu muda saya suka belajar ya, pencak silat, bela diri kan. Oh jadi dipencak silat Pak? Enggak. Jadi guru-guru saya ngajarin gini, seorang pendekar harus berani. Berani membela kebenaran, membela yang lemah, membela yang miskin, ya kan? Berani membela yang lemah, yang miskin, membela keluargamu, membela negaramu. Tapi kamu tidak boleh sekali-sekali punya dendam. Dan tidak boleh sekali-sekali benci. That's very, very important. No hate and no revenge. Ya sudah, benar nggak? Kadang-kadang ya berat, ya, tapi sudah. Kita harus itu. Jadi Berat itu. Nggak boleh benci, nggak boleh dendam. Tapi saya yakin, Kadang-kadang ya kecewa. ya. Tapi sih saya masih yakin Pak bahwa ibu-ibu yang tasnya itu masih dendam sama Pak Prabowo sih Pak. Gue kasihan. Aja gue kan nggak ngerti. Mungkin Anda tidak dendam, tapi dia dendam pada Anda Pak. Pak Prabowo terima kasih banyak ya Pak ya. Thank you, sir. Sampai ketemu Thank lagi you, Pak. sir. Thank you. Thank you very much Pak. Merdeka. Merdeka. Terima Let's kasih. close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.